Salah satu hikmah, ya kalau ibu mau tahu kenapa juga dalam Islam laki-laki itu dapat 2 warisan. Pernah dengar ya? Allah mengatakan ar-rijalu lirijali nasibum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan 1. Itu hukum Islam, hukum Allah. Nggak boleh diubah itu. Apa alasannya? Kenapa Allah berikan laki-laki 2 bagian, perempuan 1? Jadi misalnya ada seorang laki-laki meninggal, dia tinggalin istri dan 2 anak. Anak laki-laki sama anak perempuan. Si istri ini mendapatkan 1/8 dari total harta yang ditinggalkan karena punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan 1/6-nya gitu ya. Tapi anak mereka laki-laki dan perempuan, sisanya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Apa alasannya? Kenapa anak laki-laki 2? Karena anak laki-laki orang tuanya wajib memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Sampai balik. Setelah balik itu bukan lagi kewajiban, sunnah. Ya. Tapi kalau anak perempuan wajib diberikan nafkah sampai dia menikah. Jadi kalau ada anak perempuan belum menikah sampai 30 tahun, 40 tahun, ayahnya tetap wajib memberikan nafkah. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, semampu ayahnya. Kalau sudah menikah baru pindah ke suaminya. Jadi laki-laki itu memang sudah dibebankan karakter kepemimpinan dari masih kecil. Begitu balik sudah nggak ada nafkahnya dia. Seakan-akan dia sudah harus bekerja gitu ya. Seperti itu. Tapi tentu tidak ada orang tua yang tega tidak memberikan. Cuma kita bicara hukum. Hukum syar'i memang begitu. Anak laki-laki hanya sampai balik, anak perempuan sampai menikah. Kan gitu. Oleh karena itu memang dia diberikan warisan 2 bagian. Terlebih lagi kalau dia sudah menikah dia harus memberikan nafkah istrinya. Belum lagi dia harus bantu orang tuanya. Kalau perempuan, ibu-ibu nikah ikut suami. Ibu sudah nggak ada kewajiban untuk membantu orang tuanya. Kecuali ibu punya kemampuan. Kalau ibu harus paksakan suami menekan dia nggak boleh dalam Islam. Kecuali ibu diberikan kelebihan harta, ibu mau bantu silakan. Atau ibu bicara baik-baik, suaminya mau bantu silakan. Beda sama anak laki-laki, bukan opsi. Harus dia bantu orang tuanya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin 2 susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah susunan kata berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman ini, kita jadi mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit, menciptakan semua yang bisa dijangkau oleh mata kita dan tidak bisa terjangkau, baik di langit maupun di bumi dan di kedalaman lautan sana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tahu kenapa kita diciptakan, apa tujuannya kita ada di muka bumi ini. Mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan agama Allah, halal dan juga haram. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga karena kita jadi punya panduan hidup di dunia dan itu pasti akan membawa kepada kebahagiaan serta juga di akhirat akan dibalas dengan surga yang abadi. Oleh karena itu ini nikmat yang harusnya kita jaga dan Allah berfirman dalam Al-Quran وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi memang karena nikmat ini nikmat yang paling besar. Tinggal bagaimana ibu-ibu sekalian menjaga nikmat ini dengan terus menggali dan mempelajari ilmu agama, diantaranya seperti majelis ilmu ini, dan buat simbol dalam hidup kita. Tidak ada hari kecuali dengan ilmu, karena ilmu ini pondasi dasarnya keimanan. Kalau iman sudah ada dalam hati, maka semua bisa berubah. Orang buruk jadi baik, orang jahat jadi bertaubat, ya. Kemudian orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, semua bisa berubah dengan keimanan. Dan pondasinya hanya satu, yaitu ilmu. Jadi kapan seseorang muslim rajin belajar ilmu agama ini dan terus menggalinya, bahkan kalau perlu setiap hari tidak bisa atau dia tidak melewatkan kecuali dengan majelis ilmu, baik dengan hadir offline seperti ini atau teman-teman yang ikuti online di media. Dan di masa kita sekarang media sangat luar biasa. Ibu-ibu sekalian bisa belajar setiap saat dengan banyak guru-guru kita, para asatidzah kita dengan materi yang berbeda-beda.
Dan kami juga sekedar menginformasikan saja di media kami di Khalid Basalamah Official itu bisa diikuti di YouTube. Setelah diklik logo Khalid Basalamah Official ini nanti akan ada pilihan di bawahnya, ada beranda, ada podcast, ada playlist. Kalau ibu klik playlistnya nanti akan keluar semua puluhan buku yang sudah kami bedah. Tinggal privat saja, mau dengerin setiap hari, ikutin secara berurut. Misalnya Senin belajar akidah, ada kitab Minhajul Muslim, ada kitab Tauhid. Hari Selasa mau belajar misalnya masalah rumah tangga dan mahkota pengantin. Ada begini mendidik anak dalam Islam. Kemudian juga banyak sekali ya, ada 100 ide praktis mendidik, membentuk rumah tangga yang saleh. Misalnya hari Rabu mau bahas dosa-dosa besar, kita sudah 190 dosa besar bahasan dari 3 buku yang berbeda. Kemudian juga hari Kamis misalnya mau belajar tentang Sirah Nabawi, kita ada puluhan serial dari sejarah Nabi SAW dan ada juga puluhan cerita dan serial dari para sahabat Nabi, bisa diikuti secara berurut. Misalnya hari Jumat mau belajar hadis, kita ada Sahih At-Targhib Tarhib, ada juga Riyadhus Shalihin, ada Sahih Hadis Qudsi. Kemudian hari Sabtunya misalnya mau belajar tentang tema-tema umum, kami ada khutbah Jumat, ada tablik akbar, cukup banyak, ada puluhan buku dan kajian yang sudah kami bedah di situ. Ibu-ibu tinggal ikutin saja dan bisa dijadikan sebagai program rutin. Baik, selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah memberikan atau memerintahkan kepada kita untuk menjadikan syariatnya untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan 1 kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik, kita akan bahas karena ini perdana pertemuan kita di tempat ini, kami memberikan dukungan kepada Sahibul Bait, Pak Panji dan keluarga. Dan siapapun muslim dan muslimah yang terus menyibukkan diri dengan agama ini, termasuk mengadakan majelis ilmu agar selalu dihidupkan di masjid atau di rumah. Dan ini satu kegiatan yang sangat baik, karena Nabi SAW mengatakan, engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, maka akan mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang hadir misalnya tiba-tiba lebih baik ibadahnya, lebih bertambah imannya, bertaubat dari dosanya, dan kita menjadi penyebab akan hal tersebut, berarti kita akan panen pahalanya. Dan ini satu hal yang kegiatan yang harusnya selalu dihidupkan tentunya ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas karena permintaan dari Pak Panjinya sendiri untuk membahas tema dengan istri solehah, maka mungkin kita akan bahas tentang tema ini. Tadinya tema kalau masalah rumah tangga, saya berpikir judulnya adalah indahnya memiliki pasangan yang baik atau soleh dan soleha. Cuma memang tema itu lebar sekali, karena akan bahas tentang laki-laki, kriterianya, karakternya, kemudian baru bagaimana mendapatkan dan membentuk laki-laki yang soleh ini. Begitu juga dengan perempuan. Pada saat membahas, kita akan bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan siapa itu istri soleha, bagaimana kriterianya, dan bagaimana karakter-karakternya. Maka ini juga butuh tema tersendiri. Oleh karena itu kita kerucutkan pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang tema ini. Soleha atau soleh, ringkasnya adalah taat. Ya. Ringkasnya adalah taat kepada Allah. Itu sebenarnya pemahaman atau definisi sederhananya. Jadi kalau ibu mau mengetahui dirinya ibu soleha atau tidak, ibu taat gak sama Allah? Itu saja. Semua apa yang Allah perintahkan, ibu sibuk mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Dan kalau yang haram ataupun makruh, ibu terlalu atau sangat jauh dari hal tersebut, atau lebih hati-hati ya daripada perbuatan tersebut. Nah itu definisinya sebenarnya. Laki-laki juga sama. Kalau laki-laki soleh adalah laki-laki yang patuh kepada Allah. Semua perintah Allah yang wajib dan sunnah dia sibuk mengejar. Dan juga semua yang haram ataupun makruh dijauhi. Maka itu definisi sederhananya. Jadi memang kita dianjurkan dalam Islam untuk menjadi orang-orang seperti ini. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena tujuan kita diciptakan memang untuk itu. Kita tidak asing lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56.
Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tujuan dasar kita ada di muka bumi ini. Kenapa kita lahir di muka bumi ini? Kenapa semua fasilitas ini ada? Kedua mata, kedua kuping, kedua tangan, kedua kaki. Kemudian akal untuk berpikir, hati nurani untuk merenungi dan meyakini. Kemudian semuanya ini di luar kita, udara, air, ya, cahaya dan segala macam. Semua ini tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya ada ini. Tujuannya memang agar kita mengenal siapa pencipta Allah dan patuh kepadanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat tadi, surah nomor 51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali cuma satu tujuannya. Memang untuk mengabdi, beribadah, tunduk kepadaku. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, apakah memang saya diciptakan untuk saya sholat? Jawabannya iya. Apakah untuk puasa? Jawabannya iya. Untuk zikir, baca Quran, majelis ilmu, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, sedekah, haji dan umrah, jihad, iya. Dan tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Tujuannya cuma itu saja. Baik, kita akan lebih dalam membahas tentang masalah istri soleha ini. Coba kita sama-sama membuka surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 34. Ini termasuk pelengkapnya, ya. Jadi bisa buka di aplikasi handphone, aplikasi Al-Quran di handphonenya, An-Nisa surah nomor 4, karena ini memang bicara tentang wanita-wanita, tentang ibu-ibu ya, dan di ayat 34-nya. Saya akan bacakan bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوذهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Terjemahannya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini dulu kita garis bawahi. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita cuman dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan harus ada yang jadi pemimpin. Gak bisa dua-duanya memimpin. Presiden itu kalau dua, kacau negaranya. Ya. Atau imam sholat ada dua, siapa yang mau diikutin? Kan gak mungkin. Jadi pemimpin memang harus mengerucut ke satu orang saja. Nah, yang menciptakan kita, laki-laki dan perempuan ini telah memilih laki-laki yang jadi pemimpin. Oleh karena itu Allah berikan karakter-karakter kepemimpinan pada diri mereka. Di antaranya kami ini kaum laki-laki tidak seperti ibu-ibu. Kami ini memang diciptakan oleh Allah SWT untuk di luar rumah. Untuk tahan panas, tahan hujan, tahan segala macam lah di luar sana. Makanya kulit kami gak butuh hand body, gak butuh sunblock, gak butuh semua itu. Ya. Karena memang kami ini sholat berjamaah di luar, cari nafkah, ya, kemudian antar jenazah, jihad, memang begitu. Ibu-ibu kenapa keluar sedikit butuh sunblock, butuh ini? Karena Allah ciptakan memang ibu itu memang di rumah. Ya Allah SWT lebih ciptakan lebih seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di beberapa ayat yang lain ya, berhubungan dengan masalah itu. Jadi memang ibu diberikan oleh Allah SWT sifat yang lebih lembut, memang untuk menata rumah, untuk hamil, merawat anak-anak, untuk masak, untuk ngurus suami, itu prioritasnya. Dan dengan itu sudah cukup membawa ke surga, gitu kan? Sebenarnya sudah cukup. Nanti akan kita jelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu ya. Jadi memang Allah yang memilih. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, kenapa kok laki-laki harus dilebihkan? Yang pilih adalah Allah. Dan keputusan Allah kita nggak bisa tolak gitu, ya. Kita nggak bisa protes ya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kenapa Allah memilih gitu ya. Kalau ibu mau lihat lebih jelasnya tentang makna ayat ini, hubungkan dengan dua ayat sebelumnya. Ayat 32. Ya, ini kita akan hubungkan ayat dengan ayat korelasinya ya. Kenapa kita nggak boleh cemburu? Kenapa kita nggak boleh protes mengatakan kenapa ya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin? Kenapa cuma saya perempuan yang boleh yang hamil, laki-laki enggak? Laki-laki juga sama, nggak boleh mengatakan kenapa kok perempuan enak bener ya dia sholat ada liburnya. Ya, ibu kan setiap bulan ada haid. Kalau kita hitung normalnya haid itu 7 hari setiap bulan bu.
Berarti dalam 1 bulan ibu cuma sholat 3 pekan. Bapak-bapak tidak ada haidnya. Berarti sholatnya full 1 bulan. Bisa saja bapak-bapak juga protes kan gitu. Kok enak benar mereka pakai libur sholat gitu kan. Contoh misalnya. Kenapa laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja, banting tulang, tapi yang nikmati makan, minum, rumah adalah istri. Lebih banyak waktunya. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa tidak perempuan juga berbagi, bekerja dan cari pendapatan untuk kasih suaminya? Kan itu kalau kita masuk ke ranah itu banyak sekali yang bisa diprotes gitu kan. Tapi Allah sudah mengatakan Allah yang memilih itu. Dan Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada asas kita diciptakan yaitu beribadah kepadanya. Perhatikan di sini di ayat 32. Kita mundur dulu 2 ayat sebelumnya untuk membahas potongan pertama ayat di 34 ya. Allah berfirman wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya dan janganlah kamu iri hati. Maksudnya antara laki-laki sama perempuan. Gak boleh iri-irian. Allah bilang begitu ya. Apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang telah mereka usahakan. Memang mereka disuruh sholat berjamaah, ngantar jenazah. Ibu gak usah sibuk dengan itu. Ibu sholat aja di rumah. Ibu gak usah sibuk ngantar jenazah gitu kan. Suami cari nafkah, ibu gak usah cari nafkah. Ibu urus rumah. Memang begitu. Karena kalau tugasnya sama, ini tidak akan sempurna kehidupan. Karena harus saling terpenuhi satu sama yang lain. Yang satu di luar rumah, yang satu di rumah. Gitu kan. Harusnya begitu. Yang cari nafkah, yang satu mengelola nafkah itu. Kan itu. Karena seperti yang satu pemilik sperma, yang satu pemilik kantongnya. Jadi harus memang sehingga bayi itu bisa dikandung kemudian nanti melahirkan. Dan terbagilah masalah ini memberikan nafkah, ini memberikan naungan pendidikan dan segala macam. Jadi memang ini harus diperhatikan baik-baik. Sehingga tidak muncul, kenapa muncul banyak laki-laki jadi banci. Karena dia mau seperti perempuan. Kenapa banyak lahir lesbian? Karena dia mau seperti laki-laki. Dia mau lintas ya fitrah yang telah Allah ciptakan. Makanya Allah bilang, karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa, sebelumnya dulu kita kembali, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah. Karuniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan, wanita ada bahagian yang telah mereka usahakan, maksudnya dan tugas-tugas yang Allah berikan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ya. Ada sebelum kita lanjutkan kembali ke ayat 34-nya, ada sebuah riwayat Bu, pernah ada seorang wanita datang dan berkata begini kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ini utusan semua wanita di Madinah. Ada yang ingin saya tanyakan. Kata Nabi SAW, silakan. Lalu dia bilang, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ya. Kalian ngantar jenazah. Kalian cari nafkah. Dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian. Mengurus anak-anak kalian. Kalau tidak salah beberapa riwayat menyebutkan tentang masalah pakaian kalian, masakan kalian gitu ya. Dan juga kami harus memenuhi syahwat kalian. Melayani suami dalam biologis hukumnya wajib gitu. Maka pertanyaan saya adalah, dan mewakili semua wanita, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Dengan berbeda tugas, gitu kan? Ini yang penting. Kalau balasannya sama ya untuk apa saling berebut tugas, gitu. Untuk apa saling bentrok? Maka Nabi SAW menghadap kepada para sahabat dan berkata, ada enggak pertanyaan lebih penting dalam agama daripada ini? Maksudnya, Nabi ingin memberikan gambaran kalau ini sudah difahami oleh setiap laki-laki dan perempuan, kehidupan akan berjalan dengan baik. Karena tidak akan bentrok. Yang buat sekarang masalah ini kena saling bentrok. Mau desak-desakan di kereta, mau desak-desakan di kantor, mau desak-desakan di profesi yang sama, menuntut hak asasi dan segala macam, tapi tidak paham pencipta kita inginnya seperti apa. Padahal idealnya masing-masing berjalan dengan fitrahnya, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi emansipasi dalam Islam bukan tidak ada, tapi bukan seperti yang difahami oleh orang-orang Barat. Mereka bilang untuk emansipasi wanita, maka harusnya perempuan itu juga diberikan hak sama laki-laki. Bagaimana caranya? Tugasnya maksudnya disamakan. Ya, ini sulit. Kalau disamakan berarti harus dihapus haidnya. Berarti sama sholatnya.
gitu kan? Ini susah, nggak mungkin. Berarti laki-laki juga harus dipaksa supaya hamil, gantian sama istrinya setiap tahun sekali misalnya. Kan nggak mungkin, gitu kan? Allah lebih tahu penciptanya. Jadi diberikan sesuai dengan bebannya, tugasnya, tetapi ya balasannya sama. Maka kata Nabi SAW, ada gak pertanyaan lebih penting dalam agama daripada ini? Sahabat gak ada yang bisa jawab, karena memang mereka tunggu jawaban dari Nabi. Kata Nabi SAW kepada wanita itu, pulanglah dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama. Kalau pahala kalian sama. Jadi biar ibu sholatnya cuma 3 minggu, 3 pekan 1 bulan, suami ibu 4 pekan, tetap sama pahalanya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Allah memberikan itu. Walaupun ibu misalnya melahirkan setelah melahirkan ada masa nifas sampai 40 hari nggak sholat, tetap aja sama pahalanya. Padahal itu berlibur sholat total, nggak boleh, malah haram sholat kalau ada darah haid dan nifas, gitu kan? Itu contohnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran dan tugas masing-masing. Ini pondasi dasar. Ibu dan suami kalau faham ini, maka semua akan berjalan dengan baik. Ya, tidak bentrok satu sama yang lain. Kita kembali ke tadi, ke ayat 34-nya, saya kembali bacakan. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah yang pilih itu ya. Dan Allah memberikan mereka karakter kepemimpinan. Nah, pemimpin itu berarti bukan arogan ya, tetapi dia yang akan melindungi, dia yang akan memberikan kebutuhan, ya, dia akan memecahkan permasalahan, ya. Dan memang Allah sudah berikan kapasitas laki-laki untuk menampung masalah itu lebih besar daripada ibu. Mungkin ibu cuma hadapin anak nangis atau ada masalah kecil, bagi ibu sudah masalah besar. Bagi laki-laki itu masalah sangat kecil bagi dia. Bahkan kalau anak laki, ibu kalau punya anak laki-laki, ibu bebankan cuma sekedar tolong ambilin gelas itu nak, bagi dia kecil banget itu. Beda kalau anak perempuan, tolong ambil ini nak, tolong buatin ini, itu dia sudah merasa beban. Laki-laki sudah dibiasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki karakter kepemimpinan. Ya. Jadi dia memang menaungi, dia memang melindungi, dia harus bekerja keras. Ya. Salah satu hikmah, ya, kalau ibu mau tahu, kenapa juga dalam Islam laki-laki itu dapat 2 warisan. Pernah dengar ya? Allah mengatakan ar-rijalu lirijali nasibum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan 1. Itu hukum Islam, hukum Allah, nggak boleh diubah itu. Apa alasannya? Kenapa Allah berikan laki-laki 2 bagian, perempuan 1? Jadi misalnya ada seorang laki-laki meninggal, dia tinggalin istri dan 2 anak. Anak laki-laki sama anak perempuan. Si istri ini mendapatkan 1/8 dari total harta yang ditinggalkan karena punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan 1/6-nya, gitu ya. Tapi anak mereka, laki-laki dan perempuan, sisanya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Apa alasannya? Kenapa anak laki-laki 2? Karena anak laki-laki, orang tuanya wajib memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Sampai balik. Setelah balik itu bukan lagi kewajiban, sunnah. Ya. Tapi kalau anak perempuan wajib diberikan nafkah sampai dia menikah. Jadi kalau ada anak perempuan belum menikah sampai 30 tahun, 40 tahun, ayahnya tetap wajib memberikan nafkah. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, semampu ayahnya. Kalau sudah menikah baru pindah ke suaminya. Jadi laki-laki itu memang sudah dibebankan karakter kepemimpinan dari masih kecil. Begitu balik sudah gak ada nafkahnya dia. Seakan-akan dia sudah harus bekerja gitu ya. Seperti itu. Tapi tentu tidak ada orang tua yang tega tidak memberikan. Cuma kita bicara hukum. Hukum syar'i memang begitu. Anak laki-laki hanya sampai balik, anak perempuan sampai menikah. Kan gitu. Oleh karena itu memang dia diberikan warisan 2 bagian. Terlebih lagi kalau dia sudah menikah, dia harus memberikan nafkah istrinya. Belum lagi dia harus bantu orang tuanya. Kalau perempuan, ibu-ibu nikah ikut suami. Ibu sudah gak ada kewajiban untuk membantu orang tuanya. Kecuali ibu punya kemampuan. Kalau ibu harus paksakan suami menekan dia, gak boleh dalam Islam. Kecuali ibu diberikan kelebihan harta, ibu mau bantu silakan. Atau ibu bicara baik-baik, suaminya mau bantu silakan. Beda sama anak laki-laki, bukan opsi. Harus dia bantu orang tuanya. Nah seperti itu. Jadi harus kita faham betul-betul syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita faham ya. Fazlnya ini harus ketemu, pas gitu. Baik, selanjutnya dikatakan, kenapa laki-laki jadikan pemimpin? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian wanita. Kelebihan di sini adalah kelebihan dari fisik, ya. Dia lebih kuat bekerja, lebih mudah, lebih kokoh dalam menampung permasalahan, ya. Dan itu memang nyata, gitu.
Ibu tahu nggak kalau misalnya ibu pas lagi ada masalah dengan anak di rumah, begitu suami pulang ibu sampaikan. Sebenarnya dia sudah punya 99 masalah di luar. Ya belum tagihan utang, ya belum permasalahan dan lain di luar. Ibu begitu cerita masalah sama dia itu sebenarnya melengkapkan 100 masalah dia. Ya, saya pernah, ini pengalaman saya di rumah, istri saya pernah, tadinya Masya Allah dia tenang segala macam, tapi ada, entah dia ngobrol sama siapa, makanya harus hati-hati ngobrol sama orang ketiga ya, harus disortir baik-baik gitu. Satu tuh saya pulang pengajian, istri saya bilang, dia tanya staf di kantor, ini si Fulan gajinya berapa? Selama ini nggak pernah nanya dia. Pada saat itu dia tanya, saya bilang gajinya sekian. Terus dia tanya lagi, si Fulan berapa? Ditanya lagi yang kedua, pegawai kami 200 orang lebih. Ini satu-satu saya harus jawab sampai jam 1 malam nanti nggak selesai gitu kan. Dia tanya orang kedua, saya tanya, kenapa nanya masalah gaji pegawai? Ada masalah apa? Dia bilang ada satu orang, ibu bilang sama saya, kita harus tahu semua berhubungan suami. Oke? Mau tahu seperti itu? Saya bilang. Baik, kalau mau tahu tapi harus siap nampung ya. Saya akan ceritakan semuanya. Utang berapa, kapan saya tagih, siapa yang tidak mau bayar, di restoran kami piring yang pecah, sendok yang hilang, pegawai yang absen. Saya akan cerita semua, siap gak? Dia terdiam. Kalau siap saya ceritain semua, tapi ini akan susah buat kamu. Sekarang sederhana. Ini ranjang, kebetulan kami lagi duduk bersama di ranjang, saya bilang ini ranjang, kalau capek tinggal tidur. Itu kamar mandi, kalau butuh kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, mandi, tinggal masuk. Butuh makanan di dapur, buka kulkas semuanya ada. Ada pembantu-bantu di rumah, anak-anak ada di rumah, buka lemari pakaian ada, semuanya ada. Azan, sholat. Ya, suami datang layani, mati masuk surga nih. Sederhana, kenapa buat masalah baru? Nambah-nambah program, mau tahu semua permasalahan. Untuk apa? Itu kan bikin pusing namanya. Tapi kalau siap mau nampung silakan. Tapi saya jamin lebih cepat ubanan dari suaminya. Ya. Nanti lebih cepat berkerut segala macam. Sudah Allah mudahin, Allah ringankan. Kenapa dibebankan? Kenapa diberatkan gitu ya? Ada orang kadang-kadang begitu subhanallah. Jadi kadang-kadang bu, suami itu tidak mau cerita. Bukan karena dia mau rahasia. Saya perlu sampaikan sebagai laki-laki ya. Saya duduk sama banyak teman-teman laki-laki. Sebenarnya banyak laki-laki itu bukan dia mau rahasia sama suaminya, sama istrinya. Tapi kalau dia ceritakan, ini takut membebankan nanti. Karena terlalu banyak permasalahan yang mungkin susah untuk diceritakan. Gitu ya. Dan nanti juga ibu kalau ikut campur, ibu malah tambah bikin rumit masalah nanti. Kenapa begini, kenapa tidak begitu, kenapa lebih cerewet nanti. Akhirnya tidak memecahkan masalah, hanya menambah masalah. Padahal sebenarnya masalahnya cuma mungkin sampai angka 5, ibu dengan hadir jadi angka 10 nanti. Kan itu. Jadi saya beri kadang-kadang kalau depan laki-laki, saya sering berbicara, kita ini harus bijaksana karena Allah jadikan kita sebagai pemimpin. Semua permasalahan kita, begitu masuk rumah, taruh depan pintu rumah, selesai. Anggap kita seorang figur yang baru, kita siap untuk menampung permasalahan baru dari istri dan anak-anak kita. Yang begitu laki-laki, dia datang seakan-akan dia fresh, padahal masalahnya banyak, gitu kan. Kemudian dia hadapilah, belum keluhan anak, belum keluhan rumah, belum keluhan kebutuhan, belum keluarga mau dibantu, belum segala macam. Oke, dipercayain lagi. Padahal dia ini sebenarnya butuh istirahat. Tetapi seperti itulah keadaannya. Makanya Allah memang memberikan karakter-karakter yang mungkin masing-masing pas. Laki-laki sebagai pemimpin itu ada karakternya. Ya. Dari situ dikatakan, saya ulangi lagi, kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, tadi sebagian kelebihan sudah kita jelaskan ya. Tapi masih banyak yang lainnya. Atas sebagian yang lain. Dan karena, ini alasan yang kedua, kenapa Allah jadikan mereka pemimpin, kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu bayangkan ya, suami ibu itu bukan, kan tidak boleh nikah sama mahram ya. Tidak boleh nikah sama ayah, nggak boleh nikah sama paman, nggak boleh nikah sama anak, nggak boleh nikah sama saudara. Kalau itu kan memang orang-orang dekat kita ya. Suami ibu ini harus bukan mahram. Orang lain. Tiba-tiba pada saat dia hadir dalam kehidupan ibu, semua kebutuhan ibu, makan, minum, tidur, ya, rumah, transportasi, semua harus dipenuhi sama dia. Ini kalau orang pikir pakai akal sehat, ya kan? Misalnya dia pakai akal-akalan manusia, ini perempuan ini siapa? Saya sudah setengah mati banting tulang lalu dia yang menikmati. Plus itu datang cemberut lagi, banyak protes lagi, dan banyak mengambil tugasnya malaikat. Periksa handphone, cari kesalahan.
Padahal sudah ada malaikat. Allah sudah kasih malaikat. Tugas malaikat. Ada malaikat yang catat, bodyguard itu. Nggak digaji, 24 jam. Dan akan Allah kasih hukuman di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ibu mau jadi pengawas. Kan itu. Ngambil tugasnya malaikat. Habis umur hanya untuk itu. Ya. Ada kejadian perempuan, dia sibuk begitu suaminya datang, selalu handphone nomor 1 dicek. Tunggu suami masuk kamar mandi, cek. Kadang-kadang ada nomor asing, miss call. Suara perempuan. Nanti suaminya pergi baru ditelepon. Pas ditelepon, subhanallah, mertuanya, nomor baru mertuanya. Ya. Dan sekian banyak permasalahan yang kadang-kadang ibu tidak perlu tahu. Saya mau kasih satu resep bahagia, Bu ya. Kalau kita sedang berinteraksi sama manusia, dunia ini kan sebentar ya. Ada ajal namanya, ada batas waktu kita meninggal ya. Kita ini bertugas, saya sebagai suami dan teman-teman laki-laki semua dan ibu sebagai perempuan hanya sampai ajal datang. Sampai ajal datang kita selesai tugasnya, nggak ada lagi. Kita tinggal menjemput hasil kita di akhirat gitu kan. Maka selama kita bisa mengerucutkan permasalahan hanya yang nampak depan mata, lakukan. Kalau ibu tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Gitu kan? Saya subhanallah tidak perlu mengorek apa saja yang istri saya lakukan 24 jam di rumah kalau saya lagi di luar rumah. Untuk apa gitu? Saya sudah berikan amanah rumah ini perintah syariat Allah, sholat 5 waktu, tutup aurat, tontonannya harus dijaga dan segala macam, dia lakukan. Alhamdulillah. Dia tidak lakukan, dia langgar, itu urusan dia sama Tuhannya. Kalau nampak depan mata saya salah, baru saya luruskan. Kalau tidak nampak, saya nggak mau korek-korek. Karena itu menambah tugas. Kan gitu. Untuk apa kita tambah beban? Karena makin kita tahu satu kemungkaran, makin besar tanggung jawab kita, kan gitu. Kan begitu. Nah, Nabi SAW berikan kita resep begini. Baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan berikan kalian anak-anak yang bakti dengan kalian. Itu resepnya. Mau anak kita bakti, bakti dulu sama orang tua kita. Gitu kan? Dan jagalah kesucian, kemaluan kalian. Jangan selingkuh, jangan buat pelanggaran agama. Allah akan jaga kesucian, kemaluan pasangan kalian. Jadi kita bukan tugasnya ngawasin, pasang CCTV di mobil, cari tahu ini, cari tahu itu, nggak ada gunanya. Habis waktu untuk itu. Kapan mau ngaji, kapan mau rawat diri, kapan mau belajar ilmu tambah, nggak ada waktu semuanya karena sibuk dengan itu. Mau bahagia, sederhanakan. Depan mata kebenaran kita dukung, depan mata kesalahan baru kita luruskan. Yang kita tidak tahu nggak usah ikut campur. Hanya sampai ajal datang. Untuk apa melahirkan permasalahan? Ya. Banyak orang, Bu, menggunakan satu sistem namanya manajemen konflik. Ini sistem, waktu saya masih S2 dulu tahun 99. Awal saya balik dari Madinah tahun 98, saya langsung masuk S2. Kebetulan saya masuk di manajemen pendidikan. Dan salah satu makalah ada namanya manajemen konflik. Kebetulan saya dapat kesempatan nulis itu. Saya bingung ini manajemen konflik maksudnya apa gitu. Apalagi saya dari jurusan agama pindah tiba-tiba ke manajemen. Tapi saya ingin tahu, masa sih kita nggak bisa belajar itu dalam bahasa Indonesia? Saya tumbuh besar di negara Arab, bisa dalam bahasa Arab, bisa nguasain, masa bahasa Indonesia nggak bisa? Terus saya coba pelajari dari banyak referensi. Ya, ternyata ini dibuat oleh beberapa pakar ekonomi di Amerika. Di ekonomi ya, mereka tulis namanya manajemen konflik. Saya susun referensinya banyak. Sebabnya karena mereka punya prinsip kalau tidak ada permasalahan berarti tidak sehat perusahaan itu. Itu namanya manajemen konflik. Jadi di manajemen konflik ini, Bu, pemimpin perusahaan itu sengaja taruh dompet untuk nguji pegawainya, sengaja buat konflik antara dua pegawai supaya mereka saling mengawasi, nggak gitu-gitu ya. Itu namanya manajemen konflik. Tahu nggak? Ini manajemen gagal di Amerika. Karena dibantah juga oleh para pakar-pakar ekonomi yang lain. Itu saya tulis makalahnya itu. Dibantah. Karena dianggap itu justru merusak perusahaan. Karena dia malah bisa melahirkan banyak masalah yang tidak ada. Dan kalau masalah satu sudah selesai, dia harus lahirkan masalah baru untuk menganggap perusahaan itu sehat atau tidak. Sayangnya, ini manajemen gagal di Amerika, tapi banyak orang-orang muslim terapkan di rumahnya. Manajemen konflik. Kalau nggak konflik, ini kalau suami saya diam-diam saja, pasti ada apa-apa nih. Kan ini kan konflik. Untuk apa? Kan ini kalau istri saya begini berarti ada sesuatu nih. Kenapa? Lagi nggak ada apa-apa gitu. Kan gitu. Lagi nggak ada apa-apa. Termasuk dalam manajemen konflik adalah yang berbahaya sekali. Kalau pernah ada cekcok terjadi, jangan dibahas lagi kalau sudah selesai. Ya.
Dan isi WA yang pernah bertengkar dihapus. Jangan disimpan. 1 tahun kemudian ibu duduk minum kopi sama teh sama suami enak-enak, gak ada masalah. Tiba-tiba terlintas, tuh ada masalah ini. Suami sudah lupa, mana itu? Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Masih, kenapa ibu simpan? Untuk data. Data. Sejak kapan ibu menjadi seorang pengacara kumpulin data ini? Kan gak penting banget. Sudah ada malaikat yang catat. Udah selesai, ringanin aja hidup. Kan itu. Intinya sebenarnya kalau kita bertakwa sama Allah, Allah akan jaga orang di lingkungan kita. Pasangan kita jadi baik, anak-anak kita jadi baik. Semua jadi baik. Asal kita jaga hubungan sama Allah. Semua sumber masalah kita ini karena kita rusak hubungan sama Allah. Coba hubungan kita sama Allah baik, semuanya baik. Karena Allah bilang dalam surah At-Talaq gitu ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Berurut 4 kali Allah sebutkan itu. Di akhir ayat 2 surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 2-nya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa sama Allah patuh sama Allah, kerjain perintah. Pokoknya orang lihat tidak lihat saya selalu patuh. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Ayat 3 wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di akhir ayat 4-nya wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ini janji Allah dari 1400 tahun yang lalu ini. Ya. Di ayat 5-nya, di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan maafkan dosa-dosa dan kesalahan dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi bagaimana kita sederhanakan kehidupan kita itu akan lebih baik. Itu masalah nafkah. Dan kalau kita balik bu, ibu walaupun punya banyak harta, ibu nggak punya kewajiban memberikan suami. Kita bicara kewajiban ya. Beda kalau ibu mau sedekah, itu beda. Itu bisa saja ibu berbagi ya. Nanti kita jelaskan dalilnya. Tapi yang wajib adalah suami. Dan ingat suami wajib memberikan ibu nafkah berkisar di 5 hal ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Kalau bantu keluarga itu bukan kewajiban, bukan nafkah ya. Jadi ibu kalau mau minta bantu keluarganya ibu dengan baik-baik, dengan santun. Termasuk minta nafkah saja, jangan seperti nagih utang. Ingat ya besok tanggal 1 misalnya. Tapi dengan santun, dengan baik. Allah sudah kasih ibu suara lembut, ya, tatapan mata yang syahdu. Ibu gunakan itu untuk orang memberikan pemberiannya dia. Kan gitu orang kerja 1 bulan tuh bukan gampang dengan berbagai macam problemnya. Maka gunakan kata-kata yang santun, yang baik. Maka itu yang tepat. Apalagi kalau bukan kewajiban. Kan gitu. Nah, tapi tidak bisa berlaku sebalik ya. Jadi nggak bisa misalnya suami bilang sama istrinya, saya udah nafkain kamu 10 tahun, sekarang kamu kan dapat warisan nih, bagi 2 dong warisannya. Nggak boleh. Uangnya ibu nggak bisa diganggu oleh suami. Tapi ibu punya hak di suami nafkah. Tapi ingat ya, sebatas nafkah. Bukan ibu harus memegang semua harta dia. Itu poin perlu digarisbawahi. Karena ada pernah jemaah kami, seorang bapak gitu, beliau punya milik perusahaan yang sangat besar. Satu waktu dia lihat ada gamis kebetulan saya pakai, Ustaz, gamisnya bagus, beli di mana? Ada di sini sih, di Mekah, dekat tokonya. Nanti kalau bapak mau saya temanin, kebetulan saya juga lagi kosong pada saat itu selepas sholat, bisa saya temanin. Kemudian baiklah kita jalan. Selepas makan malam kami mau jalan sama-sama. Alhamdulillah ini bukan ghibah ya, karena bukan menyebutin nama. Cuma kita ambil ibrah dan pelajaran. Dan ini sudah lama juga kejadiannya. Terus saya bilang, ayo Pak kita jalan supaya tokonya nggak tutup. Dia bilang sebentar, saya lagi tunggu istri saya isiin ATM saya. Saya hanya dibatasi sama istri bisa pegang uang 5 juta. 5 juta atau berapa gitu ya dia. Terus saya timpali, saya bilang kenapa nggak balik Pak? Bapak yang isiin ATM-nya ibu, gitu kan? Silahkan pakai sebatas ini. Bukan bapak. Bapak sekarang kalau begini, jadi kalau mau bantu ibunya bagaimana? Harus izin istri dulu. Mau bantu ayahnya? Nanti bahaya bisa buka pintu durhaka sama orang tua ini. Ibunya butuh bayar rumah sakit, tunggu istri saya belum ACC. Ini nggak bisa. Apalagi kalau sampai istri yang bukan soleh, ini bahaya banget. Dia bilang pilih saya itu pilih ibumu. Hah? Tentulah dia pilih ibunya, kan itu. Nggak mungkin tidak ada namanya mantan ibu. Istri sama suami bisa mantan atau mantan istri sama suami kalau selesai cerai dan lewat masa iddah 3 bulan, bukan lagi status suami istri kan? Anak, orang tua itu nggak ada namanya mantan, nggak mungkin.
Dan kalau ibu menjadi penyebab suami bakti sama orang tuanya, justru loyal sama orang tuanya, ibu dapat anak-anak juga yang bakti sama ibu. Tapi ibu kalau penyebab suaminya durhaka sama orang tuanya, terutama ibunya, maka nanti ibu juga akan dikasih anak yang begitu. Sunnatullah itu, ya, akan terjadi itu. Hati-hati sekali. Contohnya ya. Jadi harus betul-betul kita hati-hati dalam masalah ini. Jadi dalam nafkah itu adalah nafkah yang merupakan kebutuhan dasar yang bisa berlaku ya untuk menjalankan roda kehidupan. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku harian, Bu. Itu berlaku harian. Jadi kalau suami ibu kasih dari awal bulan nafkahnya untuk 1 bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau di tengah bulan ajalnya dia datang, meninggal sang suami nih. Misal bulan Oktober, 1 Oktober dikasih untuk sampai 1 November. Nafkah ini nafkah ya, 50 juta, berapa puluh juta, berapa belas juta, terserah sesuai dengan kemampuan dia, dikasih lah, ini dikelola silakan. Di pertengahan bulan dia meninggal. Misalnya tanggal 15 Oktober dia meninggal. Berarti 2 pekan menjelang akhir Oktober itu sudah bonus. Bukan kewajiban dia. Kewajiban dia hari ini hidup, hari ini kasih. Kan gitu. Makanya nilai baik-baik, Bu. Nabi SAW ingat ya, mengingatkan kepada para muslimah. Berlaku para sahabiat Nabi, berlaku untuk semua muslimah. Beliau pernah didatangi oleh beberapa wanita dan mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda buat kaum laki-laki banyak. Bisa nggak longin waktu buat kami khusus, wanita saja. Kata Nabi SAW, baik. Datanglah Nabi SAW ceramai mereka. Dan di salah satu potongan ceramah beliau mengatakan, saya diperlihatkan mayoritas kalian menjadi penghuni neraka. Wanita. Lalu ada seorang mengatakan, kenapa kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur. Maka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kufur kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan. Kufur ashir. Kufur ashir itu memungkiri kebaikan suami. Sampai-sampai kalau kalian melihat satu kesalahan suami kalian, kalian akan katakan, saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Walaupun suami itu sudah berbuat kebaikan 1 abad, 100 tahun. Gitu kan. Jadi hati-hati. Itu cirinya wanita neraka. Nggak boleh ibu melupakan kebaikan yang sudah suami berikan dengan satu kekurangan atau satu kesalahan dia, lalu dilupakan semuanya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita harus adil ya. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita begini, Bu. Saya akan berterima kasih seumur hidup saya kepada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Itu Islam mengajarkan begitu. Jadi kalau ada satu orang, saya kasih contoh yang lain supaya ibu lebih mudah paham. Kalau ibu lewat di sebuah rumah, kehujanan, Bu, maaf. Ibu kehujanan. Ibu mampir di depan rumah satu orang, anggaplah di komplek ini misalnya. Ya, ibu bukan tinggal dalam komplek ini, ibu kehujanan, ibu mampir di bawah pohon di depan rumah seseorang. Lalu kemudian pemilik rumahnya kena lihat, panggil, bu, ibu daripada kehujanan di sini di rumah saya aja. Lalu ibu diajak duduk di terasnya, nunggu sampai hujan berdah itu ya. Habis itu ibu pergi. Saya mau tanya ibu jujur, kalau seandainya ibu lewat lagi di rumah situ, ibu kenang nggak kebaikannya orang itu? Benar nggak ini? Cuma 3 orang yang mau ngakuin, yang lain tak tahu. Karena tahu ada sesuatu saya mau sampaikan habis ini. Ya. Kalau seandainya ibu diajak minum teh, makan nasi pisang goreng, diajak ngobrol sama yang punya rumah, gimana kira-kira? Lebih baik ya? Baik. Ini sebagai contoh saya. Saya yakin setiap ibu lewat, pemilik rumah itu baik banget. Dulu saya pernah dikasih teh manis, saya pernah dikasih pisang goreng, contoh. Ibu pernah berpikir nggak bagaimana suami memberikan ibu naungan rumah sekian tahun? Nggak kena panas, nggak kena hujan, mulia, tamu-tamu datang memuliakan kita karena lihat rumahnya bagus misalnya, kendaraannya ada, kita mau apa saja di rumah itu seperti milik kita sendiri, ya pakaian, makanan semuanya ada. Itu namanya kufur ashir, Bu. Hati-hati sekali ya, ahli neraka itu, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu, buruk semuanya. Suaminya seakan-akan tidak pernah ada punya andil dalam hidupnya. Ini bahaya sekali. Ya, ingat tugas kita hanya sampai ajal datang. Ya itu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya sih suami nggak apa-apa, tapi mertua saya itu cerewet banget, Ustadz. Ya itu resiko nikah sama anaknya gimana? Ya, nggak mungkin ibu mau hapus status orang tuanya kan gitu. Itu resiko. Ada ujian, orang diuji. Ada orang diuji sama mertuanya, ada sama orang tuanya, ada sama iparnya, ada sama anaknya, macam-macam. Ujian memang di dunia akan ada. Ujian akan berakhir nanti di akhirat. Tinggal bagaimana kita bijaksana menghadapinya. Baik. Jadi itulah 2 sebab, Bu. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin ya. Allah mengatakan karena memang Allah memilih mereka dan melebihkan sebagian dengan karakter-karakternya ya. Salah satu karakter laki-laki yang ibu perlu tahu.
suami ibu itu kena, semua laki-laki sama ya. Kita ini kan cuma beda casing ya. Jadi saya sama suami ibu-ibu sama semua laki-laki itu sama. Judul kami laki-laki. Beda casing. Yang satu putih, yang satu pendek, yang satu gemuk, yang satu hitam. Itu casingnya beda. Tapi judulnya sama laki-laki. Berarti karakter umumnya sama. Ibu-ibu juga sama. Beda casingnya. Tapi judulnya perempuan. Sama. Gitu kan. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Makanya kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang melihat lawan jenisnya dan terganggu syahwatnya, kembalilah kepada pasangannya karena dia miliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama saja. Cuma beda casing doang. Syaitan yang menghiasi masalah casing itu. Kan gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam masalah ini. Jadi karakter laki-laki yang ibu perlu kenal, ketahui baik-baik ini supaya ibu paham ya bagaimana menghadapi suami nantinya. Yang pertama, karakter laki-laki itu dominan akal, Bu. Akal tuh gini, masalah solusi. Jadi kalau ibu telepon suami, ini di rumah ampun lagi padam atau ini, maka otak dia itu sudah jalan ke solusinya, Bu. Itu karakter laki-laki. Kadang-kadang saking berjalan pikiran dia memikirkan solusinya, tukang siapa yang mau dihubungi, misalnya siapa yang mau dikontak, siapa yang mau disuruh datang, bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kadang-kadang mungkin dia cuma dengan itu buru-buru dia tutup telepon, mungkin dia lupa bilang sayang aja misalnya. Ibu sudah cukup tersinggung, oh ini sudah berubah sama saya. Padahal dia sedang memikirkan permasalahan, jawabannya apa. Ya, itu dominan akal namanya. Jadi masalah solusi. Kalau ibu terbalik, ibu bukan akal, ibu perasaan. Perasaan itu beda. Dia tersentuh perasaan dulu baru pakai akalnya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki, misalnya contoh naik mobil, ban mobilnya pecah. Maka dia turun lihat, oh solusi, bengkel di mana? Langsung solusinya. Kalau ibu, ban mobilnya pecah, ibu turun dulu merenung, kenapa ini pecah? Pakai perasaan dulu, baru kemudian baru pikir, setelah lama baru pikir solusinya. Itu bedanya akal sama ini. Jadi akal itu begitu. Dia kalau masuk rumah suami ibu, dia akan maksimalkan waktu sama ibu. Sama-sama, biologis, interaksi, ngobrol segala macam. Tapi kalau dia sudah keluar dari rumah, akalnya itu sudah kepada pekerjaannya. Makanya beda. Kalau ibu begitu baru habis ngobrol, baru habis liburan, baru keluar rumah, belum keluar mobil dari parkiran sudah telepon. Mungkin bagi suami, mungkin bagi ibu itu perasaan ini perhatian. Tapi bagi dia itu dia sekarang mau kerja. Bukan lagi saatnya ngobrol panjang. Nanti akhirnya ibu kalau ngobrol panjang lagi mungkin dia harus telepon ke 5-6 orang relasinya. Ini tertunda karena harus jawab teleponnya ibu gitu. Mungkin dia cuma bilang, oke nanti kita ngobrol lagi ya. Itu sudah cukup buat ibu tersinggung lagi gitu kan. Padahal sebenarnya bukan begitu. Mudahin aja urusan, jangan terlalu diberatkan gitu ya. Sangka baik kepada Allah, sangka baik pada suami, maka hidup akan tenang gitu kan. Ini resep awet muda ini sebenarnya ya. Kalau mau menjalankan seperti itu. Jadi perlu difahami ini. Jadi sama juga laki-laki kalau beli baju, misalnya dia beli baju nih, cocok nih, dilihat di gantungan. Ternyata baju itu tidak ada ukurannya. Maaf mas, maaf pak, ini ukuran XL-nya nggak ada, warna putih nggak ada. Dia langsung solusi tuh. Udah ada model lain nggak? Selesai. Bagi laki-laki begitu. Bedanya kalau ibu pakai perasaan kan. Sekarang ibu kalau mau suka baju itu, oh nggak ada bu, maaf. Coba cek dulu di gudang, mungkin ada. Kenapa bisa? Siapa pembeli terakhirnya kalau perlu ditanya? Nah itu karakter-karakter. Biasanya saya kalau sampaikan ke laki-laki, memang saya juga jelaskan masalah karakter wanita supaya mudah difahami. Dominan perasaan. Saya kalau sama teman-teman laki-laki, janjian nih, jam 3, telat. Kemudian, oke, kena macet. Saya cuma bilang sama teman saya, sorry tadi telat ya. Sekarang kita jalan aja. Ya udah yuk, langsung aja. Dibagi dia, oh orang sudah minta maaf, sudah selesai. Laki-laki begitu sederhananya. Masalah solusi. Kalau sama perempuan beda kan? Gak mungkin ibu suaminya janjian jam 3 tapi telat. Lalu langsung semua bilang, sudah tadi macet ya, ayo kita jalan. Mungkin ibu gak mau. Ibu karena perasaan. Duduk dulu, disampaikan baik-baik, baru kemudian mau nerima. Kan gitu. Itu seperti itu. Tapi kita mau kenal sekarang tentang karakter laki-laki itu yang Allah SWT sebutkan di sini tentang masalah Allah berikan kelebihan sebagian dari yang lainnya. Kemudian juga yang kedua sebabnya pemimpin karena dia menafkahkan dari hartanya. Sudah kita jelaskan juga masalah itu. Lalu sekarang kita masuk nih. Sebab itu Allah mulai menjelaskan wanita yang salihah. Lanjutan Al-Baqarah tadi Al-Nisa ayat 34 ya. Baca terjemahannya di situ ya, lihat terjemahannya.
Setelah Allah menyebutkan Allah lah yang telah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, Allah karena alasannya Allah memberikan kelebihan-kelebihan sifat, karakter dan segala macam, dan Allah juga memberikan mewajibkan mereka memberikan nafkah dari hartanya, gitu kan? Dan tidak ada unsur timbal balik, nggak ada perempuan harus memberikan nafkah kepada suami. Oleh karena itu Allah mengatakan wanita-wanita yang salihah. Siapa yang salihah itu? Setelah Allah sebutkan tadi potongan ayat di depannya, Allah mengatakan situ adalah atau ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Mulailah Allah sebutkan yang taat kepada Allah, maksudnya bisa menerima keputusan Allah kalau suami ibu memang pemimpin, memang ada perbedaan karakter, ya, dan memang mereka kena memberikan nafkah dari harta mereka, gitu. Itu wajar untuk dinilai. Maka Allah mengatakan wanita salihah justru yang taat dengan keputusan Allah ini dan juga memelihara diri ketika suami tidak ada. Maksudnya di sini adalah lebih tepatnya tidak selingkuh atau tidak malah keluar rumah tanpa izin kalau suami tidak ada, gitu. Lalu Allah menjelaskan kenapa diperintahkan itu, karena Allah telah memelihara mereka. Ibu tahu nggak apa pemeliharaan Allah buat ibu? Pemeliharaan yang di sini maksud adalah pemeliharaan pemenuhan kebutuhan, Bu. Tadi saya jelaskan ya, kalau anak perempuan wajib diberikan nafkah sampai menikah. Berarti ibu kalau belum menikah, kewajiban ayah ibu menafkahi sampai ibu menikah. Setelah menikah, ibu pindah ke rumah suami, diwajib dia menafkahi oleh suami. Aman nggak dalam dua keadaan? Aman, karena di sini tetap dapat makan, minum dan segala macam. Setelah nikah pun sama. Makanya Allah mengatakan semua itu karena Allah telah memelihara mereka. Allah telah memelihara mereka. Lalu kemudian Allah tutup ayat ini, surah An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya. Nusyud artinya pembangkangan. Gak mau sholat, gak mau tutup aurat, gak mau melayani suami, gak mau jalanin tugasnya, maka nasihati mereka. Wa'ad itu dalam bahasa Indonesia kurang lebih nasihati dengan baik, dengan santun. Gak boleh loh, Allah larang kamu harus tutup aurat, kamu harus sholat, kamu harus layani suami, gitu-gitu ya. Tapi kalau tetap ngotot gak mau, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Bahasa agama kita, bahasa Al-Qurannya hajr. Pakai bukan A ya. Bukan hajar, hajr. Hajr itu diboikot, diranjang. Tidak terjadi interaksi biologis. Laki-laki tadi saya bilang dominan akal ya. Kalau ibu lagi nggak mood, ibu lagi nggak mau layani dia misalnya, akalnya berjalan. Ya sudahlah, istri saya sakit, capek, tidur dia. Gitu. Tapi kalau ibu sudah dandan segala macam, suaminya nggak sentuh, ini perasaan yang bermain. Lain lagi, oh dia sudah ada wanita lain lah, dia sudah inilah, dia segala macam, pikiran yang nggak masuk akal ya. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Jadi memang hukuman untuk hajar bagi istri yang nusyud, tidak dilayani biologisnya, itu berpengaruh sekali karena dominan perasaan. Makanya Allah jadikan sebagai bentuk hukuman. Tapi Allah mengajarkan kita, kaum laki-laki dalam sabda Nabi SAW, dan jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah. Jadi nggak boleh suami itu menghajar dengan meninggalkan rumah, enggak. Dia di rumah saja. Boleh dia tidur di ranjang tapi tidak menggauli istrinya, atau dia pergi ke ruang tamu, gitu kan. Dan ini tidak boleh berlaku yang sama. Ibu nggak boleh menghajar suami ya. Justru terbalik Bu. Ya. Kalau suami lagi ada masalah sama suami, malah tidak boleh pindah. Tidak boleh pindah kamar, nggak boleh pindah rumah, ya. Kecuali sudah mengancam jiwa. Maksudnya memang maaf, suami itu pejudi, pemabuk, dia KDRT, itu lain, membahayakan jiwa. Tapi kalau suami baik-baik saja, ibu hanya kena jengkel, itu nggak boleh ibu tinggalkan ranjang. Renungi baik-baik sabda Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya, atau dia disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang sambil memegang tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata, kecuali kau ridho denganku. Saya hubungkan dulu dengan karakter ini Bu. Kalau ibu lagi buat salah, ibu minta maaf kan wajar ya. Tapi bagaimana kalau suami ibu yang salah, malah ibu yang datang, ibu pegang tangan, ibu mengatakan kalau saya ada salah maafin ya. Ini sebenarnya, hadis ini lama saya renungi Bu ya. Bagaimana bisa memahami kalau suami yang salah, ibu malah yang datang minta maaf. Bagaimana bisa kita tangkap poin ini? Kan orang lagi salah gitu. Ternyata Bu, ini cara yang terbaik ya menghadapi karakter laki-laki. Saya sampai renungi hadis ini dan coba diaplikasikan dalam kehidupan. Ternyata memang kalau kita buat salah nih, lalu istri yang datang, pegang tangan, kalau saya ada salah maafin ya. Sifat kepemimpinannya itu keluar. Malah dia mengatakan, enggak saya yang salah, maafin ya gini-gini. Begitu.
Dibandingkan karena dia ini laki-laki ini adalah orang yang sudah Allah ciptakan untuk alam luar tadi saya bilang ya. Hadapin panasnya matahari, sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad. Itu sifat defense-nya kuat sekali Bu. Jadi kalau ibu mengatakan, kenapa kau lakukan begini? Itu langsung defense walaupun dia salah. Jadi tidak bisa ibu hadapin laki-laki dengan cara itu. Apakah suami, apakah ayah, apakah anak laki-laki. Ini hadapin mereka beda dengan hadapin perempuan. Anak laki-laki ibu kalau marah-marah ini, kenapa kok begini begitu gitu? Ibu itu hidangkan makan, diambil sendok dibuang-buang sama dia. Tapi kalau anak perempuan biar ibu marahi, dia masih mau makan. Beda karakter kepemimpinan mereka itu ada. Itu harus bisa difahami ya. Seperti itulah. Jadi sifat defense-nya mereka itu kuat sekali kaum laki-laki. Jadi jangan diserang. Serang itu hanya akan mendatangkan hal yang lebih besar. Apalagi ibu kalau mau tunjukin kekuatan, ibu pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Lah ya. Ibu banting pintu, dia bisa robohin pintu. Bukan itu caranya. Allah kasih ibu kelembutan, Allah kasih ibu suara yang lembut, mata yang syahdu, ibu punya air mata. Itu senjata luar biasa itu. Ya. Ini kalau mau hadapi laki-laki. Ya, itu. Jadi caranya yang terbaik seperti yang diajarkan Nabi SAW. Justru kalau ibu datang, ibu pegang, ibu tahu nih dia salah. Tapi ibu bilang, kalau saya ada salah maafin ya. Maka itu malah memunculkan sifat kepemimpinan. Beda sekali. Beda sekali. Nah, itu salah satu hal yang perlu digarisbawahi. Kemudian dikatakan, dan kalau kalau istri itu juga tidak mau taat dengan hajirnya, diboikot diranjang, maka pukullah mereka. Tapi di sini pukulnya adalah ulama mengatakan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Dalam sebuah hadis dikatakan jauhi wajah, ya jauhi menyakiti fisik, ya meluka. Ya, sebagian ulama menggambarkan dengan kayu siwak, ya. Jadi cuma kecil. Kalau juga tidak mau dengar, ya sudah berarti tinggal cerai saja. Karena perempuannya tidak mau baik, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau berhenti dari perselingkuhannya lah, apalah pergaulan bebas. Kalau nggak mau dengar untuk apa dipertahankan? Oh dia jadi madrasah atau sekolah awal anak-anak kan gitu, nggak mungkin. Oleh karena itu dikasih tahapannya seperti ini. Kemudian Allah menutup ayatnya juga dengan luar biasa. Ini pesan bagi para suami. Kemudian jika mereka, para istri sudah mentaatimu, oh ya memang saya maaf, misalnya mau perbaikin segala macam, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar. Baik itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Ya. Hadis yang pertama Bu menyebutkan tentang kesolehannya wanita. Itu hadis riwayat Muslim nomor 1467. Ya, hadis riwayat Muslim. Berbunyi begini. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Sesungguhnya dunia ini semuanya perhiasan. Maksudnya tanaman kalau kita lihat tertata rapi indah, udara yang segar juga nyaman, ya. Lagi terang begini matahari, ada pemandangan juga, ada kelebihan tersendiri. Kalau malam hari juga ada keindahannya sendiri. Semua ini dunia semua perhiasan. Tapi apa kata Nabi SAW? Dan ketahuilah sebaik-baik perhiasan dunia mengalahkan semua, ya, apapun yang ada di muka bumi ini, itu adalah wanita yang salihah. Ya. Hadis yang selanjutnya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud ya. Di nomor 1664. Ini dari hadis ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dinasihati oleh Nabi SAW sambil Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Mau enggak hai Umar, saya sampaikan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha sarrathu, yaitu wanita yang salihah. Tadi sudah kita berikan definisi awal sekali pembukaan kan? Salihah artinya taat, itu aja. Taat sama Allah. Allah suruh apa dikerjakan, wajib atau sunnah. Allah larang apa, haram atau makruh tinggalkan. Itu namanya salihah. Maka di sini katakan, maukah aku beritahukan kepada wahai Umar sebaik-baik simpanan para lelaki, yaitu istri yang salihah. Sifatnya Nabi mengatakan, bila dipandang akan menyenangkan. Ya. Dari penampilannya, dari penataan rumahnya, penataan makanannya. Dan yang kedua, bila diperintahkan akan mentaati. Minta apa saja suaminya, iya. Dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Maksudnya tidak selingkuh tadi. Ya. Baik, kita bahas dulu
poin ini ya. Jadi maaf kalau ibu terbiasa dengan pola makan, pola tidur, pola pakaian, pola fikir sebelum nikah, itu jangan dibawa di rumah. Yang sama suami sekarang, jangan dibawa. Kalau ibu dulu biasa tidur pakai piyama dulu di rumah, maka sama suami berbeda. Itu harus diubah. Ya. Mungkin ibu biasa berantakan mungkin, tapi sama suami mungkin berbeda. Mungkin dia suka dengan yang rapi, misal contoh dan seterusnya. Maka semua itu tidak boleh dibawa ke dalam rumah itu ya. Karena memang harus yang menyenangkan. Kalau ibu bisa penuhi 3 hal ini pada suami, maka insya Allah ya, saya bisa menjamin sebagai laki-laki, apa yang ibu minta dia bisa penuhi. Selama dia punya kemampuan pasti dia akan penuhi. 3 hal. Yang pertama pandangan matanya. Ibu harus buat mata dia suka. Ini Nabi sudah bilang resepnya. Wanita soleh, wanita yang kalau dilihat pasti menyenangkan. Pakai baju yang dia suka, walaupun ibu tidak suka. Pakai parfum yang dia suka, walaupun ibu kurang suka. Ya, ibu tata rumah seperti yang dia mau, walaupun ibu kurang suka. Boleh ibu kasih masukan, tapi apa yang dia suka lihat, ya, maka ibu ikutin itu. Kemudian yang kedua, perutnya, makanan kesukaan. Ya, ini saya sering sampaikan di pengajian. Saya bilang ini resep, ibu mau nggak supaya suaminya malah suka dan sayang, cinta sama ibu. Maka 3 hal ini dipenuhi. Pandangannya. Kemudian yang kedua makanannya. Maaf ini saya kasih contoh. Kalau dia suka tempe goreng misalnya. Ibu mau masak apapun enggak apa-apa. Asal tempe ada di situ. Ada saat itu enggak pernah ketinggal. Yang dia suka banget. Kerupuk ini itu apa saja. Ya itu harus ada. Yang lain enggak apa-apa variankan. Tapi kesukaan dia selalu ada. Perutnya dikenyangkan. Karena dia kerja. Dia kasih ibu nafkah. Untuk dia juga makan di rumah. Walaupun tidak semua makan dia bersama gitu kan. Dan yang ketiga adalah kemaluannya, kebutuhan biologisnya. Kalau 3 hal ini ibu penuhi, insya Allah dompetnya terbuka. Tapi kalau pulang rumah, bajunya tidak mau yang seperti suaminya perintahkan. Bahkan diberikan hadiah baju, ngapain baju begini terlalu seksi, terlalu terbuka, terlalu segala macam, protes. Terus suaminya mau lihat di mana bu? Yang halal ibu. Maaf ya, yang dijual oleh perempuan pelacur di luar sana apa? Hah? Bajunya yang seksi. Tutur katanya yang menggoda, ya, badannya yang wangi. Padahal dia itu profesi bekerja. Dia cuma mau cari duit. Tapi itu yang dijual sama dia. Harusnya itu miliknya ibu-ibu sebagai istri di rumah itu. Itu yang mereka jualan, maaf tanda kutip ini. Maafin bahasa saya kalau salah. Tapi ini harusnya istri yang punya ini. Bajunya yang seksi, badannya yang wangi, selalu menghibur. Itu yang harus dimiliki. Sehingga suami itu betah di rumah, selalu mau pulang. Karena itu. Tapi kalau pulang ke rumah mukanya sudah cemberut. Telat aja sedikit, kenapa terlambat? Tangan sudah dipinggang, alisnya sudah berkerut. Ya, iya, ada suami saya, kisah nyata bu. Suami saya ceraikan istrinya gara-gara itu. Dia baru nikah. Ini seorang yang faham agama, lebih tahu dari saya malah. Beliau dosen di Ummul Qura di Mekah. Satu waktu dia nikah, kemudian setelah nikah, mungkin berjalan berapa bulan dia cerai. Dia sahabat dekat, saya sering kadang-kadang ketemu. Terus kemudian dia ngobrol sama saya, Khalid, saya baru ceraikan istri saya. Begitu saya mau ngomong, dia bilang sebentar. Semua dalil yang kau mau sampaikan saya sudah tahu. Karena memang dia paham agama. Mau sampaikan apa? Sabar ini, ya sudah saya sudah tahu. Tapi kalau kau mau dengar alasan saya kenapa? Saya bilang ya, saya mau dengar alasannya kenapa. Dia bilang ya akhi, saya menikah, akhi itu saudara ya. Oh ya akhi, saya ini menikah untuk mendapatkan ketentraman. Tapi perempuan ini luar biasa gitu. Saya pulang, kebetulan ngajar, beliau dosen di kampusnya. Saya pulang ngajar, baru telat 5-10 menit, dia udah depan pintu, tangannya di pinggang, tanya, kenapa kau terlambat? Saya sudah jawab, macet. Tetap aja cemberut. Tidak ditemani makan. Kalau mau tidur, saya lagi susun materi, kena dosen untuk besok, tangannya di pinggang. Iya sudah malam tidur, kenapa kerja terus? Dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya bisa dengan cara lain kan. Kenapa sih kalau datang pegang tangan suami kita istirahat yuk misalnya atau pakai bahasa yang lain. Kan sama saja tujuannya kan gitu. Tapi caranya yang salah. Maka dia bilang saya sudah nasihatin berapa kali. Kalau makan selalu sendiri setiap dijemput. Jadi kalau mau pulang rumah itu yang dibayangkan muka cemberut suami istrinya. Gitu. Itu yang terjadi. Saya nasihatin sampai berbulan-bulan tidak mau dengar. Ya sudah untuk apa saya bertahan nih. Saya udah pusing dengan ngajar, cari nafkah, banyak problem yang lain, tapi harus juga ngurus wanita yang begini. Harusnya kan dia jadi penghibur buat saya.
Jadi memang saya nggak bisa bantah juga alasan dia ya. Karena kita mau nasihatin apa memang dia yang hadapin kan gitu. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Jadi hati-hati Bu, sesuatu yang dilihat. Karena memang biasanya orang tua kita kan membiasakan kita pakai piyama. Kan tidak mungkin orang tua kita suruh kita pakai baju seksi di kamar masih gadis kan tidak mungkin gitu ya. Oh, itu jarang sekali. Tapi begitu pindah ini suami. Yang ayah kita nggak bisa nikmatin badan kita, sekarang dia bisa nikmatin badan kita, ini beda orangnya kan gitu. Jadi harus seperti kalau perlu minta, kalau memang mau saya pakai baju tertentu silakan beli. Kalau saya nggak malu Bu untuk saya belikan baju tidur buat istri saya. Bagi saya itu saya ngelihat kok gitu kan. Untuk apa dia yang beli? Karena saya pernah coba suruh dia beli malah sesuatu yang saya tidak suka gitu. Loh ya. Jadi lebih baik saya yang beli. Loh ya, kadang-kadang hal sepele begini teknis tapi kan jadi masalah. Karena Nabi bilang, wanita tuh harus kalau dilihat menyenangkan. Ini Nabi yang bilang nih. Tuh kan. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik simpanan laki adalah istri soleha yang bila dipandang menyenangkan. Di antaranya itu tadi. Pakaian yang dia pakai, penataan rumahnya gitu kan. Kemudian makanan. Saya pernah ajarin istri saya, berbagi maksud saya. Pada saat buat nasi. Sebenarnya misalnya kita hidangkan nasi goreng misalnya. Sebenarnya cara menghidangkan. Apa bedanya restoran sama rumah? Sama-sama nasi goreng. Anggaplah beda tes sedikit. Tapi yang dijual itu penataan. Saya punya restoran soalnya Bu ya. Jadi yang dijual itu juga salah satu penataan dengan ditata nasi. Kalau kita ambil nasi goreng dari wajan, ibu ambil sendok aja sembarangan, acarnya taruh, telurnya sembarangan. Dengan ibu dicetak nasinya, ditata acarnya, kan beda. Ini penataan aja sudah punya nilai tersendiri, gitu kan? Membuat orang lebih mau makan, lebih suka melihatnya dan segala macam. Nah itu contoh-contohnya. Itu semuanya masuk dalam sesuatu yang dipandang. Umumnya fitrahnya orang suka dengan yang rapi dan bersih. Allah menggambarkan surga itu istananya mewah, taman-tamannya bagus, pelayan-pelayannya rapi, kan gitu. Dan Allah juga buat kita, Bu, kita kalau gerah gak enak ya. Begitu kita mandi seger, kita lebih percaya diri. Berarti kan lebih bagus kita pilih yang seger. Sampai ada seorang ibu pernah menasihatin anak gadisnya waktu baru nikah, dia bilang ingatlah sebaik-baik parfum buat kamu adalah air. Maksudnya sering mandi, bersihkan badan kamu. Rapikan rumah itu, gitu kan? Karena itu berpengaruh sekali. Itu sebaik-baik parfum buat kamu. Nah itu contohnya. Ada ibu-ibu nggak kalau suaminya lagi tidak ada di rumah, memang dia tidak biasakan dirinya mandi, biasa saja. Nanti ada suami aja deh baru mandi, gitu kan? Ini sayang banget itu. Ya. Terus kemudian bila diperintahkan mentaati. Nah ini ada batasannya Bu ya. Mentaati selama bukan maksiat kepada Allah. Kalau maksiat ibu nggak boleh patuh. Misalnya ibu pakai jilbab, suami bilang buka jilbab kami, itu nggak boleh ibu patuh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan saja. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khalik. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Ibu dan ayah kita wajib patuh, tapi selama tidak menyuruh pada maksiat kepada Allah. Kalau suruh maksiat tidak boleh kita ikut. Begitu juga dengan suami, sama ya. Tapi cuma disuruh temanin makan, temanin duduk, ngobrol, apa susahnya? Gitu kan. Pernah ada suami istri berkeluh kesah sama saya. Kadang-kadang suaminya bilang, saya Ustaz kalau pulang malam capek. Dan kadang-kadang tiba-tiba muncul lapar malam hari. Saya bangunin istri saya, tolong buatin saya makanan. Istrinya bilang, iya Ustaz ini malam-malam minta makan, saya lagi ngantuk gitu. Terus saya balik tanya sama istrinya, Bu, ibu kalau buat makanan dengan cara, ibu nikmati aja. Itu kan sebenarnya yang buat nyaman itu apa? Kita nikmati proses ya. Banyak orang tidak nikmati proses. Nikmati proses itu sebenarnya membuat semua itu walaupun itu tidak nyaman jadi nyaman. Ya, gitu. Kita nikmatin aja prosesnya. Daripada ibu nolak, ibu anggap ibu juga mau makan. Ibu masak sama-sama makan. Saya tanya, apa suami tiap malam minta makan? Enggak sih Ustaz. Nah, ya. Apa susahnya gitu? Sesekali berkorban. Ya kan gitu. Karena itu akan nanti loyalitas kita akan mendatangkan respon loyal juga ya. Ibu kalau mau suami loyal, ibu juga loyal kan gitu. Kan tidak mungkin kalau kita mau orang lain senyum, kita senyum dulu kan itu. Kalau kita cemberut, orang lain cemberut, kan begitu responnya sederhananya gitu kan. Nah seperti itulah gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah bila ia pergi, si istri ini menjaga dirinya. Di sini sudah kita jelaskan tadi adalah tidak selingkuh ya. Makanya dalam Islam Bu tidak ada namanya poliandri. Kan ibu tidak boleh punya dua orang suami. Karena kalau dua-dua suami, dua-dua tuangin spermanya, hamil siapa ayahnya? Ya kan? Kan tidak jelas gitu ya. Oleh karena itu cuma satu orang. Berarti ibu hanya melayani satu orang ini saja.
Jangan buat masalah sama satu orang ini nih. Ya, itu poinnya itu sebenarnya. Bagaimana kemas dia dengan baik untuk meraih surganya ibu. Hanya sampai ajal datang saja. Itu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan apa dalam sebuah hadis yang sahih, istri manapun yang sholat 5 waktu. Ibu nggak disebutin sini sholat sunnah. Kalau ibu sholat qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, sholat taubat, sholat ini tambahan plus. Wanita manapun, istri manapun yang sholat 5 waktunya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maksimal 10 menit satu sholatnya. Puasa Ramadannya. Gak disebutin puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid gak disebutin, puasa wajib saja ya. Dan mentaati juga melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Sederhana sekali gitu loh. Jadi jangan dipersulit dengan satu orang ini. Syaitan selalu membuat supaya ibu jengkel, ibu marah, ibu cekcok, cari kesalahan untuk apa? Oh sampai ajal datang aja kok, gitu kan? Dan dia punya Tuhan yang mengawasi dia, bukan ibu. Kita menikah ini bukan jadi pengawas, Bu. Ya, kita menikah ini menjadi pendamping. Kalau baik kita dukung, kalau salah kita ingatkan. Kan gitu. Itu pendamping namanya. Kalau orang menikah untuk jadi pengawas, saya yakin kita tidak ada yang mau menikah. Karena kan jadi pengawas untuk apa kita kayak dijagain? Bukan itu tujuannya. Ya, ada Tuhan Allah SWT yang mengawasi, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, ada malaikat yang terus mengawasi. Dan Allah ini kalau menghukum berat, ya, karena Allah itu Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha pengasih, tapi satu sisi juga Allah Syadidul Iqab, Allah sangat berat siksaannya. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 3231. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanya kepada Nabi SAW, wanita mana yang paling baik? Pantas mendapatkan predikat wanita salihah. Pantas dibanggakan menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan, saudara-saudari. Qala allati tasurruhu idha nazar. Yang kalau suaminya lihat, maka suaminya akan merasa tentram, bahagia. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia patuh kalau diperintahkan. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Maksudnya apapun yang suaminya bilang dia ikutin. Pernah dengar nama Ummu Sulaim enggak, Bu? Pernah dengar nama wanita ini enggak? Sahabat Nabi. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini gini, Bu, suaminya yang pertama namanya Malik. Malik ini kebetulan waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia ngajak suaminya masuk Islam, suaminya nggak mau. Akhirnya suaminya keluar dari rumah, ketemu sama musuh-musuhnya, berantem, terbunuh dalam keadaan kafir. Nama suaminya Malik. Nah si Malik ini punya sahabat dekat namanya Abu Talha. Tapi Abu Talha ini orang baik banget. Orang baik banget dia, orangnya mampu secara materi, orangnya sempurna fisiknya, dan dia tahu bagaimana Ummu Sulaim ini baik menjadi istri. Waktu si Malik meninggal, dia datang, orang-orang Arab itu biasanya kalau mau melamar dengan bahasa santun dia mengatakan, wahai ibu fulana, kalau masa iddahmu sudah selesai, infokan kepada kami. Maksudnya nanti setelah selesai masa iddah kami akan melamar gitu ya. Maka melamarlah Abu Talha. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti kamu gak ada yang nolak. Gitu kan? Fisik, harta, jabat, kedudukan, semua bagus gitu. Cuman kamu kafir. Saya muslimah. Dan tidak boleh dalam hukum Islam wanita muslimah menikah sama laki-laki kafir. Kalau kau ingin masuk Islam, maka saya akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Dan ini kata ulama, disepakati tidak ada mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim. Dia tidak mau uang. Kalau kau masuk Islam itu maharku sudah. Abu Talha bilang baik saya mau. Dia pergi ke Nabi masuk Islam. Subhanallah terjadi pernikahan. Karena sukanya si Abu Talha sama Ummu Sulaim, karena santun, ramah, baik ini dengan sangat sempurna. Terus kemudian hamil, melahirkan anak laki-laki. Maka Abu Talha sangat bangga dan gembira sekali. Tapi qadarullah pada saat itu anak ini waktu lahir sakit keras. Ya. Menjelang maghrib, Abu Talha ini jaga terus si anak itu. Si bayi ini kena sakit keras. Dia bilang sama Ummu Sulaim istrinya, saya akan pergi ke masjid sholat, maghrib isya. Nanti habis isya saya pulang. Kemudian nanti saya lihat lagi, tolong jaga baik-baik anak ini. Qadarullah waktu itu begitu Abu Talha keluar beberapa langkah dari rumah, anak itu meninggal. Si bayi ini meninggal. Maka Ummu Sulaim diceritakan oleh anak dia dari suami pertamanya. Tadi Malik nama suaminya yang pertama, ada anaknya namanya Anas bin Malik.
Kalau pernah baca hadis dari Anas ibn Malik, nah itu sahabat ini dulu anaknya Ummu Sulaim. Ini orang soleh banget ini, termasuk salah satu laki-laki sahabat Nabi yang paling banyak, atau yang banyak meriwayatkan hadis ya. Selain Abu Hurairah, selain Abdullah bin Umar, ini Anas bin Malik. Maka Anas mengatakan, pada malam itu ibuku berkata, jangan ada yang menyampaikan ke Abu Talha tentang kematian anaknya. Biarkan aku yang sampaikan. Lalu apa kata Anas? Kata Anas ini menggambarkan ibunya. Malam itu ibuku dandan belum pernah secantik itu sebelumnya. Masak-masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Anaknya mati loh ini bu. Biasanya kan perempuan terbawa perasaan ya. Tapi lihat bagaimana wanita soleh itu luar biasa. Sudah beda gitu. Dia tunggu suaminya pulang. Dia nggak informasikan. Nggak kalang kabut. Nggak teriak-teriak nangis. Dia dengan tenangnya, dengan cantiknya, dengan bersihnya, dengan siap makanannya. Lalu dia sambut Abu Talha. Diajak ke meja makan. Makan sampai kenyang. Habis makan interaksi biologis. Setelah tenang semuanya. Baru dia bilang. Wahai Abu Talha. Ini anaknya mati loh ini. Ya. Biasanya orang sudah panik, dia mengatakan, wahai Abu Talha, saya mau tanya, kalau seandainya ada seseorang meminjamkan benda pada kita, kemudian pemiliknya minta, apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja, milik orang gitu. Kata Ummu Sulaim dengan sangat pelan dan santun, dia mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala di sisi Tuhanmu, karena Allah yang mengamanahkan anak kepada kita telah mengambilnya. Abu Talha kaget. Hai Ummu Sulaim, engkau membiarkan aku makan sampai kenyang, aku menikmati tubuhmu biologis, lalu kau baru sampaikan ini? Ummu Sulaim diam saja. Maka karena santunnya, maka Abu Talha mengatakan, kalau gitu coba kita lapor ke Nabi SAW kejadian ini. Bagaimana? Mungkin ada sesuatu yang Nabi mau sampaikan gitu. Pergilah mereka ke Nabi di malam itu, disampaikan. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, apakah terjadi biologis antara kalian? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Kemudian betul dari interaksi biologis malam itu, karena sudah selesai masa nifasnya Ummu Sulaim, hamil lagi dia. Dan kata Anas, ibu saya melahirkan anak laki-laki yang betul mendapatkan doa Nabi keberkahan. Karena adik saya laki-laki itu melahirkan lagi 9 anak laki-laki nantinya. Jadi dikasih keberkahan. Tapi coba lihat sikap Ummu Sulaim. Bagaimana dia betul-betul membuat suaminya itu tenang gitu ya. Bukan panikan, malah dia menghiburnya, malah dia memberikan sesuatu yang baik. Nah ini yang dimaksudkan di sini kalau dilihat menyenangkan, ya kalau diperintahkan dia taati, seperti itu maknanya. Ini yang harus jadi contoh bu. Jangan contoh diambil dari sinetronnya Korea, dari film-film Barat, dianggap itu romantis, itu keliru ya, itu keliru banget. Itu belum tentu mereka di luar sinetron itu bahagia, belum tentu. Berapa banyak mereka itu artis, mereka seperti itu ya. Ini secara umum saya bicara, bukan secara khusus ya. Jadi berapa banyak mereka itu jadi istri atau jadi suami dalam sebuah sinetron ideal banget. Begitu mereka rumah tangganya kacau balau semuanya. Itu kan banyak terjadi. Gitu kan? Itu banyak terjadi. Jadi harusnya kita lebih hati-hati ya. Kemudian selanjutnya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan min sa'adati ibnu Adam salasatu wa min syiqwati ibnu Adam salasa. Termasuk kebahagiaan anak Adam ada 3 dan juga kesengsaraannya ada 3. Min sa'adati ibnu Adam al-mar'atu salihah. Termasuk puncak kebahagiaan seorang anak Adam laki-laki adalah istri yang salihah. Ini puncak kebahagiaan yang pertama. Senyum, ramah, santun, melayani dengan tulus, ya, mengejar ridho Allah SWT di suaminya. Kemudian yang kedua dikatakan wal maskanus salih, tempat tinggal yang nyaman. Yang ketiga wal markabus salih, dan transportasi juga yang nyaman. Wa min syiqwati ibni Adam al mar'atus su, dan kesengsaraan anak cucu Adam dari kalangan laki-laki justru istri yang buruk. Ya, penuh dengan segala macam problem dalam hidupnya. Yang kedua wal maskanus su, tempat tinggal yang sempit atau buruk. Wal markabus su, dan transportasi juga yang buruk. Kalau dalam riwayat lain ada 4 hal yang membahagiakan dan 4 hal yang mensengsarakan. Yang membahagiakan yang pertama disebutkan istri soleha. Kemudian yang kedua baru tetangga yang baik. Ya. Kemudian baru tempat tinggal yang luas. Baru kemudian ya transportasi yang nyaman. Termasuk kesengsaraan ada 4, istri yang buruk, ya, yang fasika, kemudian tetangga yang buruk, rumah yang buruk, dan transportasi juga yang buruk. Nah seperti itu penyebutan Nabi alaihi salatu wassalam ya.
Oleh karena itu kita harus betul-betul perhatikan masalah ini ya. Jadi kalau kita simpulkan secara garis besar ya, seperti apa sebenarnya kriteria salihah itu, yang pertama memiliki agama. Ya, maksudnya orang yang suka dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mengenal Tuhannya, Bu. Ibu kalau sudah mengenal Allah, sering ikut di pengajian, ibu jadi faham gitu kan. Maka pasti ibu akan lebih memberikan haknya suami. Lebih kepada begini, jangan lagi lihat suami secara fisik, tapi lihatlah perintah Allah yang ada pada diri dia. Gitu. Karena kita kalau menilai fisik saja, maka ada saja kita jenuh. Ini juga saya nasihatin sama kepada laki-laki ya. Kalau kita tidak lagi melihat fisiknya istri, tapi melihat perintah Allah yang ada pada dia. Allah yang suruh kita memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, bagaimanapun dia menjengkelkannya, tapi tetap seperti itu perintahnya. Gitu kan? Walaupun nanti ada solusi finalnya, kalau nggak bisa titik ketemu ya cerai, gitu kan? Tetapi kita sekarang sudah lebih kepada agama, lebih kepada perintah Allah pada orang ini. Mirip juga anak-anak, kita kan kalau lahir anak kita nggak bisa milih kan Bu, mau laki-laki, mau perempuan, mau sehat, mau cacat, kita nggak bisa milih. Lahir, tugas kita sebagai orang tua adalah menerimanya, ya, memberikan haknya, nafkah, kemudian mendidiknya dan melindungi dan segala macam. Dan itu hanya sampai ajal datang. Nah itu kalau beragama seperti itu, ya. Dan juga perlu kita garis bawahi supaya ibu aman juga tentram, hati-hati dalam rumah tangga. Saya sarankan jauhi dua hal ini, jauhi dukun, ya. Atau biasa orang bilang paranormal, orang pintar, jauhi. Jangan konsultasi pada mereka. Karena Nabi SAW sudah bilang, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja. Ibu belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ke belakang ya, yang pernah ibu sholat 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kali 40 hari, itu nggak diterima. Hanya satu kali datang. Kalau datang bertanya dan percaya, kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Terus kalau saya punya masalah bagaimana Ustaz? Konsultasi pada ahlinya. Kalau masalah kejiwaan segala macam sama psikolog misalnya, kalau masalah agama kepada ustadz atau ustazah, ya. Konsultasi ya, saya begini solusinya apa? Kalau curhat hanya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu wudu, ibu sholat di sejadahnya, tuangkan semua. Karena kalau kita bahagia, kita lagi ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Enggak manusia. Ibu kalau keluh kesah pada orang tua ibu hanya nambahkan beban buat mereka. Untuk apa? Mereka sedih, bisa masuk dalam bab durhaka nantinya, gitu kan? Udah curhat sama Allah SWT. Ya Allah, kalau ini permasalahan terjadi antara saya sama suami karena dosa saya, maafkan. Kalau karena dosa dia, maafkan. Kalau ini karena ujian, mudahkan kami segera keluar dari masalah ini. Terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar, ya. Jadi yang pertama, hindari dukun-dukun ini, ya. Dan yang kedua, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, dan konsultasi saja. Ya. Saya kalau ibu sakit kepala sudah 3 hari sama dokter, bagaimana konsultasi dok? Kepala saya sakit sudah 3 hari, apa obatnya? Begitu saja. Tidak usah bilang dok saya cerita dulu ya. Minggu lalu saya sehat-sehat saja. Diceritalah 1 minggu itu, kemudian terakhir cuma sakit kepala, gitu kan? Itu juga kadang-kadang ada yang biasa kirim surat di kantor bertanya hukum 4-5 lembar Bu. Saya kalau baca ini butuh waktu lama, mungkin setengah jam, lama. Karena kecil-kecil tulisannya. Ujungnya cuma apa? Suami saya ucapin tolak, jatuh nggak Ustaz. Hanya itu doang. Kenapa nggak tanya ini aja kan selesai. Suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi tidak emosi, jatuh nggak? Kan tinggal kami jawab nggak jatuh atau jatuh, kan selesai. Untuk apa ini? Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama salaf mengatakan siapa yang mengeluhkan ujian Allah yang datang pada dirinya, dia sedang mengeluhkan Tuhannya pada manusia. Yang nggak bisa. Kan yang uji kita Allah kan. Kita keluhkan Allah pada makhluk, ini Allah lagi uji saya loh ini. Tidak masuk akal itu ya. Harusnya kita faham masalah ini. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Yang selanjutnya adalah selalu menjaga aurat, ya, menjaga pergaulan. Ini termasuk perlu untuk digarisbawahi, disempurnakan semuanya, ya. Pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat, karena yang ibu boleh perlihatkan hanya muka dan telapak kaki. Selebihnya harus ditutup, itu kewajiban ya yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Mungkin saya ringkaskan karena lihat waktu ya. Yang ketiga, juga ibu jangan keluar rumah kecuali dengan hajat. Kalau tidak ada hajat jangan keluar rumah. Rumah itu surganya ibu.
Allah jadikan sholatnya ibu di rumah lebih afdal. Walaupun masjid dekat rumah, tetap lebih afdal di rumah. Gitu kan. Sampai ada seorang sahabiat Nabi itu, karena dia tahu ternyata sholat di rumah lebih afdal, dia sampai buat musola. Mungkin kayak gini ada musola di rumahnya, lalu beliau sholat situ sampai meninggal. Jadi kalau ibu keluar enggak apa-apa. Ada hajat, pergi ke mall, mau belanja. Tapi ada hajat, bukan buang-buang waktu. Kalau hanya buang waktu enggak usah, Bu. Ya. Jangan keluar. Karena kata Nabi SAW termasuk manusia yang afdal, yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang tinggal di tempatnya, di rumahnya, sehingga dia selamat dari masalah sama orang, orang pun selamat dari masalah dengan dia. Kita keluar dalam keadaan darurat, bukan habisin waktu. Tiap hari kalau enggak keluar kakinya gatal dari rumah, jangan. Di rumah saja. Ya, itu termasuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu di Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk seperti itu, ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah menjaga tadi pergaulan, ya. Karena Nabi SAW mengatakan pergaulan juga perlu untuk dijaga. Dalam hadis yang sahih, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan pergaulannya, ya, lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kalian harus pilih siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat kalian. Ibu bergaul dengan 10 orang, ingat ya, kalau setiap masalah kita harus bijaksana. Ibu kalau mau buka usaha, bicara sama pengusaha yang sukses, jangan yang gagal. Ibu mau bicara masalah rumah tangga, bicara sama orang yang sukses dalam rumah tangga, bukan orang yang gagal. Karena nggak bisa, pasti dia akan pandu kita seperti kegagalan dia. Ya, kami laki-laki, maaf kalau bicara masalah rumah tangga sama satu orang duda misalnya, maka dia pandu seperti dia nanti, kan gitu. Apalagi kalau bukan istrinya meninggal, ah udahlah, saya juga dulu ceraikan kok istri saya, langsung finalnya ke masalah perceraian. Padahal ini mungkin masalahnya kecil, kan gitu. Ini perlu digarisbawahi. Jadi bicara sama betul-betul orang yang berhasil di bidangnya, ya. Dan itu pun kita konsultasi tadi sebagaimana saya bahasakan. Yang terakhir mungkin ibu perbanyak doa. Ulang-ulangi doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan kami pimpin orang-orang beriman. Kalau belum hafal bisa ucapin dalam bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, puji Allah dulu, kemudian baca salat pada Nabi SAW, kemudian baru sampaikan, ya Allah jagalah suamiku, berikanlah hidayah, ya. Jadi saya juga perlu sampaikan, kalau ada orang bermasalah dengan kita, ya Bapak Ibu sekalian, kita punya dua opsi. Kita bisa doakan keburukan. Misalnya kita ada orang jahat sama kita, lalu kita mengatakan, ya Allah binasakan dia, ya Allah butakan matanya, bisa saja karena kita terzalimi. Tapi ini murni balas dendam. Gak akan menyelesaikan masalah. Allah kabulkan matanya buta betul. Terus dapat apa? Opsi yang kedua lebih bagus. Ya, ini idealnya. Ibu doakan supaya dia dapat hidayah. Ya Allah, orang itu punya utang sama saya nggak bayar. Bukakan hatinya. Mudahkan dia membayar utangnya. Buat dia merasa bersalah. Gitu-gitu kita doakan. Allah kabulkan nih. Utangnya dibayar, kita dapat hak kita. Dan semenjak dia jadi baik, kita dapat pahalanya. Itu orang lain, apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak. Daripada kita cuma isi dendam aja, isi doanya. Ya, enggak, doakan supaya Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Bukan mustahil Allah bisa mengubah. Saya belum berbagi juga, ada banyak jemaah kami. Ini karena ibu-ibu yang sedang di hadapan saya. Kalau bapak-bapak, biasanya saya ingatkan kisah yang berbeda. Tapi ini ada beberapa bapak yang bilang sama saya, ya, Ustadz, saya ini dapat hidayah karena istri saya. Istri saya itu sangat soleha, dia sabar menasihati, memberikan saya masukan, tidak pernah marah dengan saya dan segala macam. Saya merasa saya dihormatin. Dan sampai pada tingkat akhirnya saya tanya, kamu ini belajar di mana? Kok bisa kamu seperti ini? Akhirnya ditunjukkan pengajian, dan kebetulan itu memang karena mendengar ceramah-ceramah kami ini, karena dengar Ustadz ini. Semenjak itu Ustadz saya dengar ceramah Ustadz, dan akhirnya sampai umroh sama saya bapak itu. Terus dia kumpulkan banyak pertanyaan ini, saya sama istri sedang mau bertanya ini gitu-gitu. Ada juga yang sampai undang saya di Jakarta Pusat itu hari. Bertahun-tahun saya ceramah di kantor beliau. Sekian beratus orang yang hadir di kantor siang hari. Saya tidak tahu ternyata bapak itu yang direkturnya, di rootnya malah. Kemudian dia mengatakan sama saya, Ustadz, saya yang undang Ustadz. Dan sebabnya karena istri saya sering hadir pengajian Ustadz. Dia kadang-kadang bawa informasi itu ke rumah, diceritakan pada saya di saat kami lagi santai, habis makan malam, diceritakan tadi saya pengajian gini-gini. Jadi ibu berbagi juga sama suami ya. Dia bilang, pertama saya dengar biasa aja, tapi lama-lama saya jadi penasaran karena selalu ada informasi baru.
Ada kisah, ada hadis, ada apa gitu. Kemudian dia bilang, akhirnya saya, kalau istri saya lupa cerita, saya tanya, tadi kamu belajar apa lagi? Nah sampai akhirnya saya kenal Ustadz, saya undang terus dengar ceramah. Jadi berapa banyak suami dapat hidayah justru karena kesantunan dan kebaikan suami istri. Jadi bukan malah dengan marah-marah, dengan segala macam, itu harus sudah diubah karakter itu. Karena sudah kita jelaskan tadi akan sangat bentrok dengan karakter ya suaminya ibu. Allahu a'lam.